Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini saya akan melaksanakan tugas CGP. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Dan Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di ruangan kepala sekolah saya, Pak Abdullah Lahambu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Poso. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Barangkali Pak, mohon maaf sebelumnya suaranya barangkali perbesar Pak ya, karena saya punya HP. Kalau suaranya tidak jelas, tidak termakan Pak. Bapak mohon maaf sebelumnya Pak, saya calon guru penggerak. Ada tugas saya untuk menyelesaikan tugas saya, yakni mewawancarai kepala sekolah yang berada di sekolahnya saya dan di lingkungan saya 2-3 orang Pak. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai tentang mengambil suatu keputusan Pak ya. Oke Pak, namun sebelumnya kita ketahui bersama Pak bahwa di dalam memimpin sekolah ini saya yakin dan percaya tidak mudah Pak ya. Kemudian menghadapi di mana situasi di mana harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan Pak. Untuk itu kasus ini biasanya dinamakan dengan sebuah dilema etika. Sekarang Pak, saya ingin bertanya Pak, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di sekolah ini Pak, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih. Jadi mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika maupun moral, ya kita kembali lagi ke pengertian etika dan moral itu sendiri. Nah, kemudian ada patokan atau rujukan kita melihat apakah itu merupakan etika atau moral. Tentunya patokan itu atau acuan kita yaitu dengan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial, adat istiadat setempat. Nah, kemudian selain itu ada juga aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang mengikat dari suatu organisasi termasuk sekolah ini, misalnya ada tata tertib, ada peraturan pegawai dan sebagainya. Nah, jadi kasus-kasus tadi ya kita identifikasinya ya merujuk ke yang tadi, jadi ke norma-norma yang ada, kemudian ke peraturan-peraturan yang ada, sehingga kasus-kasus itu kita bisa identifikasi. Oke, berarti sesuai dengan norma dan berkaitan dengan tata tertib Pak ya. Oke, selanjutnya Bapak di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana prosesnya Bapak atau menjalankan pengambilan keputusan ini Bapak? Biasanya yang saya lakukan jika terjadi dua kasus di mana sebenarnya pengambilan keputusan itu dua-duanya kalau saya lakukan mungkin benar dua-dua ya, tetapi kan harus ada putusan yang saya harus ambil salah satu. Nah, tetapi saya berupaya putusan, kalau ada kasus seperti itu, putusan yang saya ambil itu tidak merugikan yang satunya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sebijak mungkin mengambil keputusan yang tidak akan merugikan putusan yang lain, artinya kebijakan yang lain yang kita harus ambil. Barangkali bisa memberikan contohnya. Ya, contoh saja, ya mungkin yang setiap hari saya alami itu adalah ketika misalnya kalau dari sisi guru, jadi misalnya ada guru yang tiba-tiba minta izin
ya tiba-tiba minta izin, ya karena ada kegiatan, katakanlah ada kegiatan misalnya ada di tetangganya ada kedukaan. Nah, jadi dia minta izin tiba-tiba. Tetapi dalam hal ini minta izin ke saya, tapi dia harus akan meninggalkan jam pelajarannya di sekolah atau di kelas. Nah, ini yang menjadi dilema. Saya tidak izinkan pun secara aturan sah, nah, karena dia sebagai ASN punya kewajiban harus mengajar. Tetapi di sisi lain, ya dia sebagai masyarakat yang sosial, ya, apalagi yang mungkin yang berduka itu adalah tetangganya, dia harus memperhatikan atau dia harus ada rasa empatinya atau rasa sosialnya terhadap tetangganya meninggal. Nah, ini juga sebagai pertimbangan saya juga kalau saya izinkan juga tidak salah, ya, karena dia dalam rangka melayat mungkin tetangganya yang meninggal. Nah, cuma supaya tidak ada yang dirugikan, terpaksa saya harus ambil jalan tengah, yaitu katakanlah misalkan saya izinkan dia untuk pergi, ya, katakanlah untuk belajar. Ya, kalau masih memungkinkan dia mengajar mungkin 1-2 jam, ya kemudian dia bisa pergi melayat di tetangganya, ya terbaik kita suruh dulu dia mengajar dulu ya 1-2 jam baru pergi untuk melayat. Atau kalau memang toh mungkin tenaga yang dibutuhkan di sana, ya mungkin dia bisa meninggalkan tugas dulu ke siswa di kelas, sehingga siswanya tidak akan dirugikan dengan ketidakhadirannya. Ya, siswa tidak akan dirugikan karena saat itu dia tidak mendapatkan pelajaran dari guru tersebut. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang bisa Seperti itu contoh dan sekaligus keputusan Bapak ya. Selanjutnya Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan contohnya kemudian keputusannya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini pada dalam pengambilan keputusan? Mungkin kalau prosedur yang baku itu tidak ada, kan tidak ada, kita tidak membuat prosedur mungkin harus melapor ke sini baru ya seperti itu secara hierarkinya kan mungkin. Tetapi terkadang untuk mengambil keputusan itu ya, jalan satu-satunya yang prosedur yang saya lakukan adalah melihat kasus itu, penanganan kasus itu yang pertama berdasarkan norma atau aturan yang ada. Kemudian setelah itu ya kita melihat juga kepentingan, apakah ada unsur biasanya juga ada unsur empati kita kepada yang bersangkutan, atau mungkin ada juga unsur kepentingan yang lain, apakah itu merupakan kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, kadang juga kan orang guru itu seperti kalau tadi meminta izin, tapi dengan kegiatan yang sehubungan dengan mungkin ya ada organisasinya, atau mungkin dari sisi organisasi keagamaan, apalagi yang sudah berhubungan dengan organisasi keagamaan, itu agak dilema juga, ya dilema juga. Kita tidak izinkan, di sisi lain ini adalah masalah keagamaan, nanti kita tidak dibilang tidak toleran dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi hierarkinya ya, jadi yang pertama itu adalah kita harus melihat dulu aturan yang ada, norma yang ada, apakah ini tidak terlalu bertentangan. Kalau masih kita bisa bijaksana, ya kita bijaksana. Kecuali kalau kasus-kasus yang mungkin sudah besar, sudah lingkupnya sudah menyangkut, sudah bersangkut paut dengan orang-orang pihak-pihak yang lain, nah itu kan kita harus sesuai prosedur yang ada. Ya. Oke Bapak, terima kasih lagi. Kemudian Bapak, selama ini Pak, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Pak, apa yang Bapak rasa
paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Atau contoh yang Bapak berikan tadi? Nah, Artinya kalau yang paling efektif itu kita harus mengacu ke aturan, ke aturan atau norma yang ada. Itu efektif dan itu tidak akan terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan oleh mungkin oleh guru itu sendiri. Ya, cuma kan kita punya kebijakan lain karena sehubungan dengan ada nilai rasa tadi atau ada nilai kepentingan ya, seperti tadi, sehingga tapi untuk efektifnya kita tetap harus mengacu ke sumber etik itu sendiri, yaitu norma dan aturan-aturan yang ada. Oke Bapak, selanjutnya Pak, selama Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, barangkali ada tantangannya Pak? Ya, tantangannya itu yang pertama kalau dia sudah berhubungan dengan rasa, dengan perasaan, sudah berhubungan dengan perasaan, kemudian sudah berhubungan dengan kepentingan yang tadi itu saya seperti jelaskan tadi. Dan misalnya kalau sudah berhubungan dengan kepentingan, ya misalnya ada guru yang minta izin mau ikut kegiatan, mungkin ada organisasi keagamaannya, ya itu kan sudah ada merupakan satu tantangan atau tersendiri untuk mengucapkannya, karena di sisi lain kalau kita tidak izinkan mungkin kita akan dicap sebagai pemimpin yang tidak toleran dan sebagainya, apalagi kalau mungkin golongannya berbeda dengan kita kan, nah seperti itu, atau dia mungkin ada organisasi profesinya, ya mungkin kita dicap lagi tidak bisa menghargainya untuk pengembangan dirinya, itu tidak mendukung untuk pengembangan potensinya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi sangat dilema Pak ya. Oke, baru kemudian Bapak, apakah Pak pada saat pengambilan keputusan ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur yang bagaimana yang Bapak jalankan? Boleh misalnya seperti kasus yang Bapak sampaikan atau kasus yang biasa yang lain Pak? Adakah maksudnya jadwalnya? Untuk jadwal mungkin selama ini tidak ada, karena begini, untuk penyelesaian suatu kasus itu atau masalah itu kan tergantung besar kecilnya masalah ya itu sendiri. Ya, kalau masalahnya yang hanya sekedar mau izin atau mau berikan izin atau tidak kan itu bisa bisa ditindaklanjuti dalam saat itu juga. Ya, tetapi kalau ada kasus-kasus yang lain yang sudah, apalagi kalau sudah besar dan sudah melibatkan pihak-pihak yang lain, ya, itu yang harus kita punya jadwal tertentu atau mungkin kita punya cara tertentu, karena kita sudah harus berhubungan dengan pihak-pihak luar. Nah, kemudian dalam penanganan kasus itu sendiri, ya, kita juga harus sebaiknya juga melibatkanlah, kalau bisa kita, kalau sudah ada lumayan besar, ya kita bisa melibatkan teman-teman kita yang kita sudah anggap senior mungkin, atau ada orang-orang yang kompeten untuk menyelesaikan itu, bisa kita minta bantuan untuk penyelesaian kasus ini. Bisa diberikan contoh Bapak, maksudnya seperti Bapak bilang tadi kasus besar, harus ada orang-orang yang terlibat. Ya, untuk kasus-kasus besar itu kalau yang saya tangani di sini, yaitu ya saya tidak bisa bilang terlalu rinci, yang jelas katakanlah sudah menyangkut mungkin persoalan individu itu dengan pihak-pihak luar, ada beberapa yang sempat saya tangani, karena sudah ada beberapa hal yang harus datang ke sini, nah, jadi itu yang harus saya tangani. Untuk kasusnya ya mungkin karena itu bersifat personal, ya saya tidak bisa. Iya, betul sekali Bapak, karena prinsip Bapak ya.
Oke Pak, selanjutnya Pak, dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema, adakah faktor atau seseorang Pak yang mempermudah atau membantu Bapak selama mengambil keputusan Pak? Ya, itulah saya katakan tadi. Kalau orang-orang yang mempermain seperti tadi, bisa saja kan ada kasus yang bisa kita diselesaikan oleh, katakanlah oleh teman sejawatnya atau mungkin teman dekatnya, yang kita bisa minta tolong, karena terkadang mungkin penyelesaian itu bisa hanya melalui orang, ya, atau mesti saja ada rekan-rekan guru yang lain yang sudah dianggap senior di sini yang bisa lebih memberikan motivasi atau apa penyelesaian terhadap kasus yang dialami itu. Atau juga ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita bisa juga minta bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten yang ada di luar lingkungan kita, ya, atau mungkin ke atasan kita dan sebagainya. Oke Bapak, kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang Bapak menjadi pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Yang menjadi hal yang menjadi satu pembelajaran bagi saya bahwa tidak ada kasus itu yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting kita masih bisa komunikasi, ya. Jadi bisa terbangun komunikasi, kita harus bisa terbuka, ya. Kemudian kita tetap harus berpegang, pertama-tama kita harus pegang dulu pada regulasi atau mungkin ada norma atau aturan yang berlaku. Jadi itu mungkin sebagai pembelajaran saya pada setiap kasus yang ada, ya, karena ya, kita tetap harus mengacu ke situ. Walaupun mungkin ada kebijakan-kebijakan lain, ya sepanjang itu tidak merugikan ya, yang bersangkutan atau mungkin ada pihak lain, ya kita mungkin bisa kita tempuh. Oke Bapak, diucapkan terima kasih telah memberikan informasi-informasi kepada saya. Insya Allah dari jawaban yang Bapak berikan ini bisa menjadi pelajaran saya juga Pak, apabila menjadi pemimpin nanti. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga membawa berkah untuk semua. Demikianlah wawancara antara saya sebagai CGP dengan pemimpin saya di SMA Negeri 3 Poso. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Umar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Alhamdulillah, di hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Sekarang saya berada di SMA Muhammadiyah bersama Bapak Kepala Sekolahnya. Saya akan perkenalkan diri. Silakan Pak. Ya, saya Hariman Kurungge, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Poso. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, adapun tujuan saya yaitu ingin mewawancarai Bapak untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 demonstrasi kontekstual. Dalam kali ini saya akan mewawancari Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan-keputusan etika, dilema etika, dan rujukan moral. Bisa Bapak? Insya Allah. Oke Pak, biasanya di sekolah itu banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika bersama dengan rujukan moral. Namun yang kebanyakan itu adalah dilema etika. Nah, sebagai kepala sekolah nih Bapak, apa yang Bapak dan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini Pak? Ya. Jadi kan masalah etika ini kan masalah yang sebenarnya menjadi dasar dari setiap gerak kita, terutama dalam hubungan pendidikan. Persoalan etika itu muncul dalam bentuk perilaku.
di sekolah kami yang menjadi rujukan dalam menentukan etika itu yang pertama adalah norma agama. Karena itu ya secara satu ciri kita sebagai sekolah Muhammadiyah, agama menjadi penting untuk menentukan apakah perilaku itu beretika atau tidak beretika. Kemudian rujukan kedua adalah norma umum yang berlaku di masyarakat kita, norma atau nilai umum, norma etika umum yang berlaku di masyarakat kita, ya seperti kata bijak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya apa-apa yang berlaku yang di masyarakat itu menjadi rujukan kita untuk menentukan perilaku itu sesuai dengan standar etika atau tidak. Jadi dua ini yang menjadi pelajaran kita, sehingga saya dan bersama guru-guru bisa menentukan, mengidentifikasi apakah perilaku kita, baik siswa ataupun guru itu masuk dalam standar etika yang baik atau tidak. Jadi ada dua nilai yang dianggap sebagai identifikasi Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya barangkali bisa Bapak menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama ini benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya. Jadi saya mungkin bisa mulai dari contoh. Contoh terkait dengan perilaku atau etika menghormati orang yang tua, dalam hal ini guru. Biasanya terjadi semacam kesalahpahaman terkait dengan etika. Misalkan ada beberapa siswa yang punya latar belakang kehidupan di dekat laut atau sebagai nelayan. Biasanya kan siswa-siswa tersebut kalau berbicara agak kuat ketimbang siswa-siswa yang berada di daerah pertanian. Nah, sehingga kadang-kala guru yang kurang memahami itu, ketika siswa itu berbicara dengan dia itu dengan suara yang agak keras, biasanya guru mengatakan, ini anak tidak beretika, tidak sopan, padahal itu merupakan kebiasaan. Nah, jadi kami selalu melakukan diskusi atau pembicaraan dengan guru agar kita sebagai guru, sebagai pendidik itu memahami keragaman budaya atau keragaman karakter perilaku yang yang menjadi latar belakang siswa-siswa kita, sehingga kita dalam menjustis atau memberi hukuman ini tidak sopan atau tidak beretika itu, kita tidak langsung mengatakan siswa ini tidak beretika karena suaranya terlalu kuat kalau bicara guru. Nah, tapi bagaimana kita mencoba memahami karakter siswa dan memberikan nasihat atau petunjuk supaya dia bisa berbuat yang lebih santun dalam definisi umum. Oke Pak, terima kasih. Kemudian langkah-langkah apa Pak yang harus Bapak lakukan atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan Pak? Yang pertama tentunya kita identifikasi dulu kan masalah etika itu, apakah dia masuk dalam kategori betul-betul tidak beretika atau memang ada kesalahpahaman atau perbedaan karakter budaya saja. Kemudian yang kedua, ya tentunya guru yang berhadapan langsung dengan kasus masalah etika itu tentu dia sedapat mungkin langsung memberikan sikap, menasihati atau apa, nah, tentunya dengan pemahaman dia terhadap masalah itu. Kemudian yang ketiga, sekiranya itu harus dibicarakan secara bersama, kita rapatkan. Tapi kalau tidak, tentu biasanya itu hanya sampai kalau masalah-masalah etika yang tidak terlalu urgen, biasanya ada bimbingan dari guru BK atau guru agama misalnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya begini Pak, bisakah selain dari contoh yang Bapak berikan tadi tentang siswa yang begitu suaranya besar, guru-guru tidak bisa memahaminya, barangkali pernah Bapak mengalami di sekolah ini salah satu masalah yang begitu bertentangan dengan dua nilai kebajikan. Barangkali misalnya Pak, kebajikan yang di sini adalah misalnya karena kepeduli berkaitan dengan tata aturan juga, tata tertibnya. Barangkali bisa ada sesuatu masalah yang pernah Bapak alami dan bagaimana keputusannya Pak? Ya, misalkan begini terkait aturan menggunakan pakaian. Ketika kesopanan atau kerapian, misalnya siswa laki-laki itu diharapkan pakaiannya di dalam kan, tapi ada siswa yang karena kondisi ekonomi bajunya mungkin itu dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai mungkin sampai kelas 3 bajunya
cuma satu atau ya sedikit, sehingga biasanya badannya fisiknya bertambah, badannya kecil, sehingga ada siswa biasa itu melanggar aturan karena kondisinya bajunya cuma itu, dia bajunya di luar. Kalau dia paksakan isi dalam, tentunya ya jadi itu ada pemakluman dan dicari jalan keluar untuk bagaimana siswa-siswa yang tidak mampu ini dalam hal memiliki pakaian yang semestinya itu bisa dibantu ya. Jadi dalam hal ini yang pertama anak tersebut melanggar aturan, di sisi lain Bapak rasa kasihan ya. Jadi Pak, ketika itu terjadi dilema di sekolahnya Bapak sebagai kepala sekolah, tindakan apa yang Bapak ambil Pak? Tindakan yang kami ya, yang pertama ya harus dikatakan hal itu melanggar aturan. Jadi harus diberikan kepastian bahwa itu melanggar tata tertib yang ada. Tapi di satu sisi juga kita guru atau sekolah memberikan solusi terkait dengan ketidakmampuan dia membeli pakaian, atau mungkin ada temannya yang berkelebihan bisa membantu seperti itu. Jadi antara keputusan hukum atau penegakan tertib dan solusi yang bisa diberikan juga sama-sama jalan. Tadi Bapak mengatakan bahwa barangkali ada temannya yang bisa untuk membantunya dan solusi yang lain. Barangkali bisa sedikit Pak, solusi apa yang bisa Bapak berikan selain dari temannya, selain dari barangkali bentuk solusi yang Bapak berikan kepada anak yang melanggar tadi Pak, semacam apa Pak? Ya, solusi yang pertama ya harusnya dinasihati bahwa dia harus sadar bahwa dia melanggar aturan. Yang kedua, selain dari teman-temannya memberikan bantuan ya, biasa juga sekolah menyisihkan yang misalkan rezeki dari guru-guru untuk membantu siswa tersebut. Masya Allah, luar biasa Pak ya, solusi yang diberikan oleh siswa yang betul-betul berkebutuhan khusus dalam artian ini adalah melanggar karena sesuatu lain hal Pak ya. Oke, sekarang Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak rasa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi begini Pak, terkait dengan dilema etika ini artinya ada perilaku yang kita bisa nilai walaupun tidak salah, tapi oleh pandangan umum itu salah, artinya tidak beretika atau tidak sopan lah. Nah, jadi tetap kita kalau kita standar di sini sekolah Muhammadiyah, sekolah yang organisasi Islam menjadi standar yang pertama supaya tidak penilaiannya tidak bias, kita kembali ke agama, nilai agama. Kemudian yang kedua standar etika yang berlaku secara umum di masyarakat kita. Ya. Jadi walaupun siswa-siswa itu dari latar belakang yang berbeda, tapi apa yang dianut oleh masyarakat umum di tempat dia hidup itu yang harus menjadi pijakan. Jadi itu jadi standar kita menilai, misalkan terkait dengan pakaian, kesopanan. Di sini batas siswa di sini harus menggunakan jilbab, ya harus menggunakan jilbab. Supaya tidak berdebat di mana standar. Berarti agama Pak ya kuncinya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian Pak, selama dalam kasus tersebut atau mengambil keputusan, tantangan apa yang Bapak rasakan ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika Pak? Adakah tantangan yang Bapak rasakan ketika mengambil keputusan dari kasus yang Bapak ceritakan tadi misalnya? Ya, itu tadi misalkan terkait dengan kesantunan atau terkait dengan tata krama orang lebih tua, itu ya siswa-siswa kita harus kita akui lahir dari latar belakang yang berbeda. Kalau macam di sekolah kami ini ada yang dari pulau-pulau, ada yang dari pegunungan, sehingga misalkan penghormatan terhadap orang tua ada yang ketika orang tua bicara dia lewat dengan cara menunjukkan badan, ada yang tidak, ada yang itu harusnya diberikan pemahaman ya, guru. Jadi guru juga berada dalam posisi dia berbeda dengan siswanya, jadi harus ada pemahaman bahwa kita ini beragam dengan nilai dan adat istiadat yang berbeda. Jadi itu yang menjadi tantangan, perbedaan tentang perbedaan Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kalang atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, kalau penanganan masalah etika ini biasanya tidak terjadwal secara khusus karena tergantung masalah yang muncul kan. Nah, jadi biasanya itu disikapi oleh yang pertama ya guru yang berhadapan dengan kasus itu, ya, apakah guru mata pelajaran atau wali kelasnya, dan juga guru BK langsung harus memberikan intervensi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, kalau ya seperti saya katakan tadi, kalau perlu dirapatkan, tapi kalau bisa diselesaikan dengan beberapa guru saja sudah cukup ya. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi pembinaan masalah etika ini memang setiap minggu kita ada semacam ceramah tausiah terkait dengan pembinaan akhlak. Jadi Pak, dalam mengambil keputusan ini tidak terjadwal, Ya. bahkan cara mengambil keputusan itu kadang Bapak sendiri, Ya. kadang beberapa guru, Ya. kadang juga dilibatkan semua guru, tergantung dari situasi dan Situasi, ya. masalah yang dihadapi, Pak ya. Ya. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang paling membantu tentunya rekan-rekan guru. Ya, guru selama ini proaktif untuk melakukan pembinaan terhadap siswa, terutama masalah-masalah akhlak di agama, di BK. Karena di sini pelajaran agama itu ada, selain pendidikan agama Islam, ada juga namanya pendidikan al-Islam kemuhammadiyaan. Jadi itu juga membantu untuk bagaimana mendidik karakter dan akhlak siswa. Masya Allah. Jadi guru agama di sekolah ini sangat berperan Pak ya untuk membantu dalam mengambil keputusan. Oke Pak, selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan etika Pak? Pengalaman saya dalam menegakkan etika dan moral ini, yang pertama pengalaman yang unik dan menarik yaitu bahwa siswa ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, walaupun agamanya sama, tapi latar belakang budaya itu kemudian mengharuskan guru dan seluruh unsur sekolah itu memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga etika itu juga diterapkan dengan cara yang arif dan bijaksana. Ya, kita tidak menjustifikasi siswa ini tidak sopan, tidak apa, karena mungkin dia berbeda di latar belakang budayanya. Antara yang berada di pesisir, berada di pegunungan itu berbeda, ada cara berbicaranya berbeda. Kadang-kala kita anggap tidak sopan, padahal sudah begitu cara bicaranya. Jadi itu ini, sehingga butuh kearifan bagi guru untuk membina karakter siswa. Jadi dalam hal ini guru sangat membantu. Oke Pak, terima kasih atas informasi-informasi yang telah diberikan. Saya rasa cukup Pak ya, cukup untuk dalam keputusan ini. Bapak selaku pimpinan, saya sudah mendengarkan bagaimana cara-cara Bapak mengambil keputusan, apa tantangannya, terutama dalam kasus dilema etika Pak ya. Oke, terima kasih diucapkan terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, semoga berkah. Ya, demikianlah wawancara antara saya sebagai calon CGP dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah. Diucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru.